Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12 IPA atau IPS yang sedang belajar perusahaan dagang. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan soal mengenai transaksi yang berada di perusahaan dagang untuk dibuat jurnal umumnya. Nah, hari ini kita akan membahas akun-akun apa saja yang kita tulis di jurnal umumnya, ya. Biar lebih mudah, Ibu akan buat 3 soal, kemudian pembahasan. Oke, biar kita bisa langsung belajar, kita mulai dari sekarang. Soal tanggal 2 Januari dijual barang dagang pada toko Maju Jaya dengan faktur 400.000. Berarti itu adalah penjualan barang secara kredit. Mengapa kredit? Karena di situ ada faktur, ya. Nah, kita menjual barang secara kredit. Kemudian tanggal 5 Januari diterima perkas piutang dari toko Maju Jaya 120.000. Berarti diterima perkas, kita menerima kas. Berarti kita menerima kas, piutangnya berkurang. Itu dari toko Maju Jaya 120.000. Kemudian tanggal 6 Januari dibayar utang pada toko Harum Sari sebesar 100.000. Kita bayar utang, berarti kalau kita bayar utang uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Sehingganya jurnal umumnya tanggal 2 Januari piutang dagang pada penjualan sebesar 400.000. Pada tanggal 5 Januari kas pada piutang dagang sebesar 120.000. Tanggal 6 Januari utang dagang pada kas 100.000. Kas kita berkurang, ya, 100.000. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Tanggal 7 Januari dibeli secara kredit dari toko Harum Sari sebesar 100.000. Kita beli secara kredit. Berarti kalau kita beli secara kredit gimana ya? Berarti kita punya utang. Karena kita beli secara kredit berarti kita punya utang, ya. Tanggal 8 Januari diterima kembali barang dagang dari toko Maju Jaya karena rusak sebesar 50.000. Diterima kembali barang dagang, berarti itu termasuk retur. Tanggal 9 Januari dikirim kembali barang dagangan seharga 20.000 karena mutunya kurang baik kepada toko Harum Sari. Kita kirim kembali. Sehingga akunnya adalah pada tanggal 7 Januari pembelian pada utang dagang sebesar 100.000, kita berhutang 100.000, jadi sehingga utangnya bertambah 100.000 di debitnya pembelian. Tanggal 8 Januari retur penjualan dan pengurangan harga sebesar 50.000 dan di sini adalah piutang dagangnya sebesar 50.000, berkurang 50.000 piutang dagang kita. Kemudian tanggal 9 Januari utang dagang 20.000, retur pembelian 20.000. Utang dagang kita berkurang 20.000 karena kenapa? Karena kita kirim kembali atau kita kembalikan, kita retur lagi, ya. Selanjutnya, soal di tanggal 10 Januari diterima perkas harga jual barang pada toko Maju Jaya untuk tanggal 2 Januari. Kita lihat lagi transaksi di tanggal 2. Kemudian tanggal 11 Januari dibayar perkas pembelian barang dagang tanggal 7 Januari kepada toko Harum Sari. Kita bayar perkas pembelian kita bayar. Nah, berarti kita melunasi apa? Melunasi utang kita. Nah, tanggal 12 Januari dijual dengan kredit barang dagangan seharga 500.000 kepada toko Maju Jaya. Kita jual barang secara kredit, ya. Sehingganya pada tanggal 10 Januari akunnya adalah kas pada piutang dagang sebesar 400.000. Tanggal 11 Januari utang dagang pada kas sebesar 80.000. Kenapa 80.000? Karena utang dagang kita yang tadinya 100.000 kita kurangi dengan retur tadi 20.000. Sehingganya utang dagang pada kas sebesar 80.000. Tanggal 12 Januari piutang dagang pada penjualan sebesar 500.000. Soal selanjutnya, pada tanggal 14 Januari diterima kembali barang dagangan seharga 40.000 karena mutunya tidak sesuai. Diterima kembali barang dagangan kita. Tanggal 18 Januarinya diterima perkas harga penjualan barang dari toko Maju Jaya tanggal 12 Januari. Nah, kemudian soal berikutnya itu Ibu tuliskan bahwa di toko Harum Sari ada lagi transaksi tanggal 12 Januari pada toko Harum Sari tetapi pada kenyataannya tidak ada transaksi di tanggal 12. Jadi kalian abaikan saja transaksi yang tanggal 12 di toko Harum Sari, ya. Kemudian tanggal 25 Januari dijual dengan kredit barang dagangan pada toko Maju Jaya seharga 600.000. Masih sama di tanggal 25 Januari dibeli dengan kredit barang dagangan pada toko Harum Sari sebesar 350.000. Sehingga transaksinya adalah pada tanggal 14 Januari retur penjualan pada piutang dagang sebesar 40.000. Pada tanggal 18 Januari kas pada piutang dagang sebesar 500.000. Pada tanggal 25 Januari piutang dagang pada penjualan sebesar 600.000.
pembelian pada utang dagang sebesar 350.000. Nah, sekarang tugas anak-anak menulis kembali ke buku besarnya, benar atau salah, tulis seperti yang Ibu jelaskan, kemudian dibenarkan di buku besar akuntansinya. Nah, nanti Ibu koreksi yang berada di e-learning dan Ibu beri nilai. Mungkin itu saja pembahasan kita di minggu ini. Minggu depan tetap kita belajar tentang saksi pada jurnal umum. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.